Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan belajar mengenai nilai mutlak. Sebelum masuk materi, kita ilustrasikan batang kayu ini sebagai jalan yang akan dilalui oleh seorang anak pramuka yang sedang latihan baris berbaris. Nah, awalnya dia itu berada pada posisi diam, yaitu posisi 0. Kemudian dia disuruh melangkah maju ke depan sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, berarti jarak yang ia tempuh adalah sebanyak 2. Dan posisinya adalah ke depan adalah positif 2. Kemudian dia disuruh mundur sebanyak 3 langkah. Maka ke belakang 1, 2, 3. Maka posisinya adalah dia mundur ke belakang, artinya kan negatif 3. Negatif 3. Sementara untuk jarak, karena dia mundurnya 3 langkah, maka jarak yang ia tempuh adalah sebanyak 3 kali. Tambah 3. Maka jarak dari awal pertama kali dia melangkah sampai pada posisi akhir itu adalah 5, sebanyak 5 langkah jaraknya. Sementara itu posisinya adalah negatif 1 itu. Ini merupakan contoh atau cerita dari konsep nilai mutlak. Jadi definisi dari nilai mutlak adalah suatu bilangan real X yang merupakan jarak antara bilangan tersebut dengan 0 pada garis bilangan. Di sini sudah ada garis bilangannya. Apabila kita tanya berapakah nilai mutlak dari 3, maka berapakah jarak dari 0, 3? 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah 3. Lalu apabila ditanya berapakah nilai mutlak dari negatif 3, maka berapakah jarak dari 0 ke negatif 3? 1, 2, 3. Hasilnya adalah 3. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa mau kemanapun arahnya, mau kita ke kiri ataupun ke kanan, maka hasilnya jarak atau nilai mutlaknya tetaplah bilangan positif. Nah, di sini ada definisi dari nilai mutlak. Ada 2, yang pertama X untuk X lebih besar sama dengan 0 dan negatif X untuk X kurang dari 0. Apabila ditanyakan nilai mutlak dari 8, maka 8 itu kan bilangan positif yang lebih besar daripada 0. Maka kita menggunakan yang pertama, yaitu X. 8-nya saja berarti 8. Selanjutnya, apabila ditanyakan berapakah nilai mutlak dari negatif 8. Negatif 8 ini merupakan bilangan yang kurang dari 0, maka kita menggunakan definisi yang kedua, yaitu negatif dari X. Sementara X-nya adalah negatif 8. Negatif 8 sama dengan positif 8. Kalau kita menemukan soal penjumlahan, maka kita menggunakan definisi. Jadi, yang nilai mutlak ini satu persatu kita definisikan terlebih dahulu. Nah, di sini definisi dari nilai mutlak X dikurangin satunya itu kan ada 2 mengikuti ini, yaitu yang positif dan negatif. Untuk yang X lebih dari sama dengan 0, maka X dikurangi 1 lebih sama dengan 0, maka sama saja X lebih dari sama dengan 1. Nah, di sini karena ada angka 1 dan 4, maka kita buat garis bilangannya 1 dan 4. Sini X lebih dari sama dengan 1, maka ke kanan. X kurang dari 1, maka ke kiri. X lebih dari 4, maka kanan. X kurang dari 4, maka ke kiri. Nah, berarti di sini ada 3 kasus. Kasus yang pertama, kasus yang kedua, dan kasus yang ketiga. Yaitu X kurang dari 1. Kasus yang pertama, karena kurang dari 1, maka kita masukkan, di sini kan ada nilai mutlak X kurangi 1. Nah, untuk yang kurang dari 1 itu di definisinya adalah yang negatif. Maka kita masukkan yang nilai ini ke sini, negatif. Negatif dalam kurung X negatif 1. Kemudian untuk yang X, nilai mutlak X kurang dari 4. Nah, karena ini kurang dari 1, otomatis juga kurang dari 4. Nah, kita gunakan yang kedua, yang negatif. Lalu sama dengan 6. Lalu kita operasikan, hasilnya X-nya adalah negatif 1/2. Terus yang kedua, X-nya lebih dari 1 namun kurang dari 4. Nah, untuk yang X, nilai mutlak X kurang dari 1, yang lebih dari 1-nya adalah yang positif, X negatif 1. Nah, kita masukkan X negatif 1. Lalu untuk yang nilai mutlak X negatif 4-nya adalah yang kurang dari 4. Ini yang kedua, yang bernilai negatif. Maka kita masukkan yang negatif ini ke sini. Negatif dalam kurung X negatif 4. Maka setelah dioperasikan, hasilnya itu tidak terdapat nilai X-nya, berarti tidak memenuhi. Nah, untuk kasus yang ketiga itu, X-nya lebih dari sama dengan 4. Otomatis untuk yang nilai mutlak X negatif 1, berarti kan lebih dari 4, berarti lebih dari 1 juga, berarti pakai yang positif. Ini. Kemudian, yang untuk X lebih dari 4-nya, kita gunakan yang positif juga. Jadi X kurangi 4 ini. Setelah dioperasikan, hasilnya adalah 11/2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1/2 dan 11/2.
Sekarang kita masuk ke persamaan nilai mutlak. Di sini ada definisinya ada 3. 1, 2, 3. Jika nilai mutlak persamaan fx sama dengan A, maka persamaan fx sama dengan A dan persamaan fx sama dengan negatif A. Jadi di sini ada 2 kemungkinan jawaban, yaitu yang positif dan yang negatif. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal ini merupakan bentuk yang definisi kedua. Berarti di sini ada 2 kemungkinan jawaban, yaitu 2x ditambah 4 sama dengan x dikurangi 1, atau 2x ditambah 4 sama dengan negatif gx. Negatif persamaan sebut sementara, persamaannya adalah x dikurangi 1. Jadi negatif x dikurangi 1. Nah, karena negatif 1, negatif 4 sama dengan negatif 5. Negatif x ditambah 1. Hasilnya adalah 3x sama dengan 1 dikurangi 4. 3x sama dengan negatif 3. Maka x-nya sama dengan negatif 1. Nah, berarti di sini ada 2 jawabannya, yaitu negatif 5 atau negatif 1. Sekarang kita masuk ke sifat dari persamaan nilai mutlak. Sama dengan definisi, di sini ada 3 sifat, tetapi bedanya itu di sifat kedua ruasnya itu kita kuadratkan. Nih, kita kuadratkan. Sehingga apabila kita masuk ke contoh soalnya sama seperti sebelumnya, yaitu bentuk yang kedua, maka cara pengerjaannya adalah kita kuadratkan. 2x ditambah 4 kuadrat sama dengan x dikurangi 1 kuadrat. 2x kali 2x sama dengan 4x kuadrat. Ditambah 2x kali 4, 8x dikali 2, 16x. Ditambah 4 kali 4, 16. Sama dengan x kali x kuadrat. Dikurangi x kali min 1 kali 2, negatif 2x. Ditambah 1. Hasilnya adalah 4x kuadrat dikurangi x kuadrat, 3x kuadrat. Ditambah 18x ditambah 15 sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan kali 1/3, maka hasilnya jadi x kuadrat ditambah 6x ditambah 5. Kita angkakan jadi x ditambah 5 dan x ditambah 1, maka hasilnya x sama dengan min 5 atau x sama dengan min 1. Nah, hasilnya sama seperti yang contoh sebelumnya dengan menggunakan definisi. Hanya saja ini menggunakan sifat. Jadi apabila kita bertemu soal seperti ini, maka cara pengerjaannya adalah 2. Yang pertama itu menggunakan definisi, dan yang kedua yaitu menggunakan sifat dengan mengkuadratkan kedua ruasnya. Selanjutnya kita masuk ke pertigasamaan nilai mutlak. Di sini ada 2 bentuk umum, yaitu jika kita ingin mencari nilai interval x, namun nilai mutlak x kurang dari sama dengan a, maka kita gunakan bentuk yang pertama. Jika lebih besar daripada a, maka kita gunakan yang kedua. Di sini ada contoh soal nilai mutlak dari 2x tambah 5 kurang dari sama dengan 6. Nah, maka kita gunakan bentuk yang pertama karena sama. Bentuk yang pertama adalah negatif a. Yang menjadi negatif a adalah 6. Negatif 6 kurang dari sama dengan x. X-nya 2x tambah 5 kurang dari sama dengan 6. Nah, karena yang di tengah ini kita mau mencari nilai interval x, sementara masih ada 5, maka kita kurangkan 5 pada semua ruasnya. Negatif 6, negatif 5, negatif 11. Kurang dari sama dengan 2x, 5 kurangi 5, 0. Kurang dari sama dengan 6 kurangi 5, 1. Negatif 11 dibagi 2, kurang dari sama dengan x, kurang dari sama dengan 1/2. Nah, ini nilai interval x-nya. Masalah yang kedua yaitu berapakah interval dari nilai mutlak 1 dikurangi 3x lebih dari 2. Nah, maka kita gunakan bentuk yang kedua. Nah, di sini bentuk yang kedua ini seperti ini, ada alfanya. Jadi yang menjadi x adalah 1 negatif 3x kurang dari negatif a negatif 2, atau 1 dikurangi 3x lebih dari a-nya adalah 2. Kita selesaikan yang ini karena mau mencari interval x, maka hilangkan satunya dengan kurangi 1. Jadi negatif 3x kurang dari negatif 3. Nah, kita sederhanakan dengan dikali 1/3. Berarti negatif x kurang dari negatif 1. Karena bentuknya masih negatif, maka kita kalikan dengan negatif 1. Jadi x, kalau tanda pertidaksamaan dikali negatif 1, maka akan kebalikannya. Jadi kebalikannya berarti lebih besar daripada
1 kali negatif 1, 1. Selanjutnya yang ini juga sama, kita kurangi dengan 1, maka jadi negatif 3x lebih dari 2 dikurangi 1, 1. Kita ingin mencari x, maka kita kali dengan 1/3, jadi negatif x lebih dari 1/3. Nah, ini masih bentuk x nih, berarti kita kalikan lagi dengan negatif 1. Maka jadinya x tandanya berubah jadi negatif 1/3. Selanjutnya di sini ada contoh soal yang ketiga, dan di contoh soal yang ketiga ini bentuknya adalah lebih besar dari sama dengan 4. Berarti kan gunakan yang bentuk yang kedua ini, yaitu x kurang dari sama dengan negatif a. Berarti x kuadrat negatif 3x negatif 14 kurang dari sama dengan negatif 4. Nah, karena ini bentuknya pertidasamaan kuadrat, maka akan kita cari intervalnya dengan cara memakai bentuk akar. Namun yang ruas kanannya itu harus 0 dulu. Jadi kita dijumlahkan dengan 4. Jadi x kuadrat negatif 3x negatif 10 kurang dari sama dengan 0. Nah, diakari jadi x negatif 5, x ditambah 2. Jadinya x sama dengan 5, x sama dengan negatif 2. Nah, untuk mencari intervalnya kita gunakan garis bilangan. Sini ada negatif 2, di sini ada 5. Nah, maka kita beri di sini titik uji 0. Titik uji 0 dimasukkan ke persamaan. Persamaannya x kuadrat berarti 0 kuadrat kurangi 3 dalam kurung 0 kurangi 10. Otomatis hasilnya itu kan negatif 13. Negatif 13 kan positif negatif. Berarti yang daerah ini tuh negatif. Sementara sebelah kanannya positif, sebelah kiri positif. Jadi kalau kita masukkan di sini 6 atau di sini dimasukkan negatif 1 ke persamaan, hasilnya itu adalah bilangan positif. Nah, maka di sini karena yang ditanyakan adalah kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0 itu kan negatif. Maka di sini daerahnya ini. Nanti intervalnya negatif 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5. Nah, di sini ada atau x lebih besar dari sama dengan a, berarti x kuadrat negatif 3x negatif 14 lebih besar dari 4. Nah, kita ubah ini jadi 0, jadi dikurangi 4, x kuadrat negatif 3x negatif 18 lebih besar dari 0. Dan diakarkan 6x ditambah 3. Jadi x-nya sama dengan 6 dan x sama dengan negatif 3. Kita gunakan garis bilangan lagi, negatif 3, 6. Kita masukkan titik uji 0, 0 masukkan ke persamaan. 0 otomatis hasilnya adalah negatif. Di sini negatif, kanan kiri positif. Karena ini yang ditanyakan lebih dari 0, maka positif. Maka garis bilangannya kita menunjuk ke yang positif. Arahnya ke positif. Berarti intervalnya nanti x kurang dari sama dengan negatif 3 atau x lebih dari sama dengan 6. Nah, sekian materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.